Bentar, nanti saya pimpin. Saya instruksikan. Recording in progress. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas pimpin berdoa dulu. Bersiaplah berdoa. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Kelas 12 IPA 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang merasa kurang enak badan? Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya persensi dulu aja. Ini tanggal 22 ya. Amanda Listia Prabaningrum, Amelia Dwi Mariza, Anggi Desvian Cantika, Apriliani Kusuma Dewi. Izin? Izin apa sakit? Kemana Apriliani? Ponorogo acara? Om ya? Asila Putri Septia Damayanti, Astri Wulandari, Astria Dewi Alfioni, Diajeng Embun Berlianawati, Eka Kurnia Putri, Faktria Najwa Zahra, Farida, Hanin Retnowati, Iin Nandasa Putri, Jessica Aulia Agustin, Kakak Surya Laksamana, Maratu Solihah, Muhammad Faisal Bahrudin, Muhammad Abi Rafli Fadlika, Muhammad Farega Eka Gustiana, Nadia Lutfiana, Nafisa Nur Fadilah, Norma Sulistianingrum, Nova Widianingrum, Novriza Ramadan Kurnia, Resti Wulandari, Salsabila Noraisya Raihanisa, Seftiana Musyafiro, Sulistianingsih, Susi Nur Hidayah, Wafik Nawasabila, Anissa Hilwa Habibah. Berarti hari ini yang nggak masuk Apriliani gitu? Oke. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan mempelajari satu materi lanjutan dari limit. Setelah kita kemarin di pertemuan adalah kita bicara tentang limit fungsi trigonometri. Kemudian lanjutannya adalah di limit tak hingga. Ada dua limit tak hingga fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kemudian berikutnya kita masuk di penerapannya limit. Limit itu nanti ada hubungannya dengan yang namanya ini, turunan fungsi trigonometri. Turunan itu kemarin kita sudah belajar tentang turunan. Ada beberapa materi turunan kemarin. Kita sudah belajar turunan-turunan dari trigonometri yang simple. Contohnya, kemarin kalian sudah belajar misalkan punya fungsi y sama dengan sin x. Masih ingatkah turunannya? Turunannya disimbolkan pakai aksen, boleh. Ya aksennya, kalau y-nya sin x turunannya apa? Turunannya adalah cos x. Itu yang pertama. Yang bentuk kedua, misalkan kita punya y-nya adalah cos x, maka turunannya adalah min sin x. Itu yang ketiga, misalkan kita punya y-nya sama dengan tan x, maka turunannya adalah sekan kuadrat x. Dan lain sebagainya. Ada beberapa bentuk yang lainnya, mulai dari bentuknya sekan, kosekan, dan kotangennya. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang turunan ini. Sekarang kita di pertemuan hari ini akan menerapkannya.
Penerapannya di bagian mana? Di sini nanti turunan fungsi trigonometri ini kita terapkan di persamaan garis singgung. Di zaman SMP, di kelas kalian SMP dulu pernah belajar tentang yang namanya garis singgung. Garis singgung itu garis yang gimana? Bersinggungan. Ya, dari katanya sudah jelas. Singgung berarti bersinggungan. Hanya menyinggung, tidak memotong. Bedakan antara menyinggung dengan memotong. Misalkan saya punya fungsi ini grafik fungsi. Terus saya punya garis di sini. Misalkan ini garis G. Garis G ini menyinggung atau memotong? Memotong. Kenapa ini memotong? Memotong gambarannya menabrak grafiknya. Maka ini memotong. Jadi memotongnya di dua titik di sini 1, 2. Berarti ini garis G memotong kurva ini, misalkan ini kurva F. Maka garis G memotong F di dua titik. Nah, kalau yang ini misalkan garis H. Garis H ini memotong atau menyinggung? Menyinggung atau memotong? Menyinggung. Ya, menyinggung. Kenapa kok menyinggung? Ya, menyinggung itu adalah sebenarnya memotong, tapi memotongnya hanya di satu titik saja. Satu titik dan itu memotongnya tidak nembus. Gampangannya seperti itu. Jadi tidak nembus, cuma nyerempet, berbahasa Jawa ini, nyerempetan kayak seperti kita bersinggungan dengan tetangga, mungkin kita sedang menyinggung perasaannya, itu kita menyerempet ke perasaannya dia seperti itu. Menyinggung. Terus kalau misalkan saya punya ini, misalkan ini I ini bagaimana? Memotong atau menyinggung? Ya, tidak memotong dan tidak menyinggung. Karena ini tidak memotong grafiknya, tidak menyinggung grafiknya. Jadi nanti kedudukannya ada 3. Nah sekarang di hari ini kita nanti akan belajarnya di sini, menyinggungnya. Jadi kita akan menentukan persamaan garisnya. Kalau kita punya kurva F, fungsi F, nanti kita menentukan persamaan garis singgung H-nya seperti itu. Nah sebelumnya kita nanti ingat kembali pelajaran sebelum di materi sebelumnya tentang turunan fungsi trigonometri. Di sini ada gambaran singkatnya dulu. Kita perlihatkan di sini. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Di tampilan layar sana. Kalau kita perhatikan, di sini ada 3 buah kurva. Kurva yang ada yang berwarna merah, yaitu Y sama dengan sin X, grafik Y sama dengan sin X. Kemudian ada titiknya, titik A ini. Titik A ini adalah titik yang melalui kurva F, kurva Y, melalui grafik Y sama dengan sin X. Kemudian ada garis yang berwarna biru. Garis yang berwarna biru ini, garis apa ini? Garis singgung ya. Garis singgung menyinggung kurva. Kemudian ada yang berwarna hijau, ini namanya nanti garis normal. Nah, kalau kita cermati, misalkan, kalau kita cermati di sini saya bisa menggeser-geser titiknya A sepanjang kurva. Jadi saya bisa menggeser-geser kurvanya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada instruksinya. Klik kiri dan tahan di titik A, kemudian geser perlahan titik A sepanjang kurva sinus yang berwarna merah tadi. Kemudian lihat apa yang terjadi pada garis singgung terhadap titik A saat titik A bergerak sepanjang kurva. Yang kalian lihat di sini adalah yang bisa terlihat nanti adalah di perubahan nilai M-nya ini. M ini adalah gradien atau kemiringan garis singgungnya. Ketika saya menggeser-geser titiknya, bagaimana dengan M-nya? Ketika saya geser, nilai M-nya bagaimana? Ya, berubah. Berubahnya bagaimana ini? Nanti berubahnya M ini mengikuti suatu pola tertentu. Kemudian, misalkan kita aktifkan titik T. Aktifkan titik T. Titik T ini adalah merupakan nilai garis singgungnya, nilai M-nya ini. Sebagai titik yang bergerak pada grafik. Saya aktifkan titik T-nya, saya beri centang di sini. Ketika saya geser-geser, kita cermati nilai T-nya. T yang berwarna pink atau ungu itu ya. Ketika saya geser-geser, ketika kita geser-geser, di situ nanti akan membentuk suatu kurva juga. Ketika nanti gesernya secara rapat dan halus, akan membentuk seperti suatu kurva tertentu.
Nah, T ini adalah nilai turunannya tadi, nilai gradiennya tadi. Nah, sekarang yang kita cermati, sekarang kita punya dua buah kurva di sini. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu. Nggak begitu jelas ya di situ ya. Pink atau ungu ya. Pink atau ungu di situ. Nah, kalau kita cermati ada grafik Y sama dengan sin X yang berwarna merah dan T. T ini adalah tadi nilai garis singgungnya. Ketika X-nya di X-nya A, nilai garis singgungnya kita peroleh di garis pink. Nah, bagaimana bentuk garis pink ini membentuk suatu pola tertentu atau tidak? Nah, kalau kita cermati, apa yang kamu lihat tentang nilai turunan garis singgung saat titik A bergerak sepanjang kurva sinus? Apakah mengikuti pola tertentu? Untuk mengonfirmasi jawabanmu, aktifkan grafik fungsi cos X. Jadi, grafik yang berwarna pink ini tadi, ini mengikuti pola tertentu dan ternyata ketika kita klik di bentar. Nah, ini ketika saya aktifkan grafik cos X, kurvanya itu mengikuti seperti kurva grafik dari cos X. Nggak begitu kelihatan ya. Besar dulu aja. Nah, jadi ketika saya buat geser-geser, titik T-nya tadi merupakan titik-titik yang melintasi atau melewati grafik fungsi cos X. Jadi T turunan tadi, nilai gradiennya tadi merupakan nilai dari grafik fungsi cos X. Maka dari sini nanti kita pembelajaran yang sebelumnya kita temukan bahwa turunan dari sin X itu adalah cos X. Jadi turunan dari grafik sin X itu adalah cos X. Maka dari itu apa hubungannya dengan gradien ini tadi? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan hari ini nanti. Oke, sekarang kita kembali lagi. Oke. Nah, sebelum kita nanti membahas bagaimana mencari gradien atau persamaan garis singgungnya, kita akan mempelajari dulu manfaat dari turunan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan turunan yang paling umum itu adalah di penentuan nilai maksimum dan minimum. Hal tersebut dapat diamati dengan seberapa sering kita mendengar atau membaca istilah keuntungan terbesar, biaya terkecil, kekuatan terbesar, jarak terjauh, dan lain sebagainya. Kalau di turunan fungsi aljabar kelas 11 dulu kalian juga pernah mempelajari hal itu. Jadi kita bisa menentukan nilai maksimum atau minimum dari untuk mencari, misalkan kita punya orang tua kita berdagang dengan biaya produksi sekian, kita bisa menghitung biaya keuntungan maksimumnya nanti berapa dengan memproduksi berapa seperti itu. Itu contohnya dikaitkan dengan materi yang lainnya, materi program linear. Kemudian turunan juga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Seperti yang kemarin kita mempelajari tentang laju. Laju itu hubungannya kemarin ada jarak, kecepatan, dan percepatan. Kalau kemarin kecepatan itu adalah turunan dari apa? Kecepatan yang kemarin. Masih ingat dikit-dikit nggak? Kecepatan V. V adalah turunan dari S atau jarak. Jadi V kecepatan adalah turunan dari jarak. Sedangkan kalau kecepatan itu kita turunkan lagi, maka kita akan peroleh yang namanya percepatan. Oke, jadi nanti turunan salah satu penerapannya juga adalah menentukan kecepatan dan percepatan. Kemudian kegunaan dari penurunan juga terdapat pada quick count. Jadi mereka juga menghitung sehingga dapat mempunyai perhitungan yang maksimal nantinya. Contoh lainnya dalam dunia penerbangan, turunan merupakan fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Dan masih banyak yang lainnya. Itu beberapa manfaat dari turunan. Nah, sekarang kalau kalian pernah mempelajari fisika, misalkan kita belajar, ada yang pernah naik mobil? Naik bis, naik kendaraan bermotor, naik sepeda, sepeda motor dan lain sebagainya. Misalkan kita sekarang posisinya naik mobil. Kita amati ketika kita berada di tikungan, ketika kita nikung ke kiri, seolah-olah badan kita seperti tertarik ke arah kanan, seperti mau terlempar ke arah kanan. Kalau di fisika itu namanya gaya sentrifugal. Nah, supaya kita tidak terlempar keluar ke kanan, maka kita memberikan suatu gaya sedikit ke kiri supaya kita tetap stay di posisi kita, tetap bertahan di posisi kita. Itu namanya adalah gaya sentripetal. Jadi kita secara tidak langsung adalah kita menyeimbangkan antara gaya keluar dengan gaya masuk supaya kita tetap
berada di jalurnya kita. Nah, seperti itu juga kita terapkan juga di grafik fungsi, di turunan fungsi, baik itu nanti di apa ini namanya tadi, garis singgung ini tadi. Jadi prinsipnya juga sama, supaya kita tidak keluar, maka nanti kita menerapkan suatu gaya sedikit, maka nanti lajunya mobil tidak keluar sana, tapi bisa berbelok. Nah, bagaimana yang keluar sana itu, kecepatannya itu yang dinamakan dengan dengan persamaan garis singgung nanti. Kita akan menyinggung di sini nanti. Itu contoh penerapannya di materi fisika, di gerak melingkar atau yang lainnya itu. Nah, sekarang saya jelaskan dulu untuk kompetensi dasar hari ini. Di sini kita akan menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, dan yang utamanya di sini kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecengungan kurva fungsi trigonometri. Nah, dengan indikatornya, jadi indikator untuk pelaksanaan hari ini nanti kita hanya membahas turunan pertama fungsi dengan kemiringan garis singgung, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemiringan garis singgung fungsi trigonometri. Jadi kita di hari ini nanti hanya membahas tentang garis singgung, baik itu kemiringannya maupun persamaannya. Yang bentuk-bentuk lainnya kita selesaikan di hari yang berikutnya. Dengan tujuannya yaitu kita nanti di pembelajaran kali ini akan melakukan diskusi. Diskusinya nanti diskusi secara berkelompok, kemudian ada ceramah dari guru, kemudian nanti di akhir pembelajaran ada penugasan, tugas individu. Ada tes individu nanti di akhir pembelajaran, dan tanya jawab. Ada tanya jawab ini nanti mungkin ketika kita nanti berdiskusi ataupun ketika kita menyampaikan pendapat ketika presentasi ke depan. Jadi nanti setelah berdiskusi kalian akan mempresentasikan jawaban kalian ke depan. Hanya perwakilan kelompok saja yang saya tunjuk, nanti perwakilannya saya acak. Jadi nanti prosesnya akan saya jelaskan di belakang saja. Kemudian di sini tujuannya sama dengan indikatornya sebenarnya. Kemudian penilaiannya, ada beberapa aspek penilaian yang saya gunakan di hari ini nanti. Di antaranya ada yang pertama sikap disiplin. Ada 3 poin di sini. Hadir tepat waktu. Tadi sudah hadir tepat waktu semua, berarti sudah dapat 1 poin nilai di situ. Kemudian nanti mengikuti seluruh proses pembelajaran. Saya harap nanti kalian bisa mengikuti proses ini dengan lancar, tanpa ada kendala, dan bisa mengikuti dengan baik. Jangan terlalu pendiam, karena nanti ketika kamu bisa aktif, nanti ada penilaian di situ. Ada aktif berdiskusi di dalam kelompok di bagian sikap kerjasama. Juga ketika kamu nanti bekerja sama dalam kelompok, baik itu bertanya atau memberikan jawaban atau mungkin berkomentar dengan jawaban dengan presentasi teman yang lain, maka kalian juga akan dapat nilai dari situ. Oke, kemudian di nilai pengetahuan ada soal tes individu. Di akhir pembelajaran kalian akan belajar atau akan diuji dengan beberapa soal untuk menguji apakah kalian tadi memahami pembelajaran hari ini atau tidak. Kemudian di keterampilannya ada penilaian untuk kerja, di antara nanti presentasi kelompok ataupun kalau misalkan kalian nggak kerja maju, maka nanti kalian yang memberikan komentar atau saran atau masukan itu bisa dapat poin juga, dapat nilai juga. Tuh, konsep penilaiannya. Kemudian sekarang kita akan membagi kelompoknya dulu. Ini berarti tinggal 30 orang ya. Oke, karena tinggal 30 orang yang tidak masuk adalah Apriliani ya. Ini nanti saya membagi kelompoknya secara acak. Oke, karena ini bulan 11, maka ini membagi kelompoknya saya acak 11 kali biar nanti agak-agak fair. Ada 30 orang, saya bagi menjadi 6 tim, 6 kelompok. Maka nanti masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini adalah kelompok kalian nanti. 11 ya? Iya, 11. Oke. Silakan dicermati, ada 6 kelompok, tim 1 sampai tim 6. Tim 1 terdiri dari Maratus, Norma, Sulistianingsih, Hanin, Nova. Kemudian tim 2 atau kelompok 2 atau kelompok B nanti ada Wafik, Iin,
Terus Nofriza, Faisal, Eka. Kelompok 3 dan Nadia, Farega, Diajeng Embun, Septiana, dan Resti. Kelompok 4, Jessica, Astri, Susi, Farida, dan Abi. Kelompok 5, Amanda, Anggi, Amelia, Nafisah, dan Kakak. Kelompok 6, kelompok terakhir Anissa Hilwa, Faktria, Salsabila, Astria, dan Asila. Sudah dicermati kelompoknya masing-masing? Oke. Ya, tadi acak kita tidak pilih-pilih kelompoknya, acak 11 kali. Oke, sekarang kita kembali dulu ke sini. Sebelum kita nanti masuk ke kelompok, kita nanti berdiskusi kelompok akan membahas permasalahan ini. Ada 3 masalah yang kita angkat di sini. Masalah pertama adalah menggunakan turunan pertama untuk memperoleh gradien. Di situ ada permasalahannya yaitu menentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2x min pi per 6 di x-nya sama dengan pi per 2. Masalah kedua adalah menggunakan turunan pertama untuk menyusun persamaan garis singgung. Jadi kita nanti akan mencari persamaan garis singgungnya. Permasalahan yang diangkat di situ adalah tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan tangan X di titik berabsis pi per 3. Kemudian masalah ketiga yaitu menggunakan turunan pertama untuk menyusun persamaan garis singgung. Di sini yang lebih kompleks lagi. Yaitu diketahui kurva Y yaitu sama dengan cos kuadrat X plus 15 derajat pada interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Kemudian tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis 6X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Untuk di hari ini nanti permasalahan ini saya bagi menjadi 2. Kita belajarnya yang simpel-simpel dulu, masalah 1 dan masalah 2. Kalau masalah 1 dan masalah 2 bisa terselesaikan, masalah 3 nanti kita jadikan sebagai pengayaannya. Tapi kalau masalah 1 dan masalah 2 tidak selesai, maka masalah 3 nanti buat pembelajaran di rumahnya nanti. Oke? Itu permasalahannya nanti. Nah, sini tadi kita sudah belajar tentang konsepnya garis singgung, bahwa tadi di garis singgung yang kita amati tadi di sini tadi, kalau kita cermati tadi garis singgungnya di sini, garis singgungnya di sini adalah, oh maaf, kepencet, tutup. Garis singgungnya tadi turunan dari sin X itu adalah cos X, dan kita cermati tadi turunannya tadi kita membentuk suatu fungsi tertentu. Jadi gradiennya tadi membentuk suatu fungsi, maka gradiennya tadi yang kita masukkan sebagai turunnya nanti. Nah sekarang kita berdiskusi kelompok. Saatnya berdiskusi kelompok. Seperti yang kita bagikan tadi, kelompok-kelompoknya tadi. Silakan sekarang kalian menempati posisinya. Saya bagi dulu kelompoknya tempatnya. Untuk kelompok 1 atau tim 1 nanti dinamakan sebagai kelompok A. Posisinya di sini. Nanti biar nggak begitu banyak merubah posisi duduk, yang depan kursinya diputar aja madep ke belakang. Jadi nanti tinggal diputar aja madep ke belakang. Kalau 5 orang berarti nanti tinggal nambah 1 kursi lagi. Kelompok A, kelompok 1, kelompok B sini, kelompok 2, kelompok C di sini, kelompok 3, kelompok D di sana, kelompok 4, kelompok E di sana, kelompok 5, terus kelompok F. Oke, silakan berdiskusi kelompok, kembali masuk ke kelompoknya masing-masing. Kursinya aja diputar aja.
Sudah berada di kelompoknya masing-masing? Nah sekarang bagi yang bawa HP, silakan tiap-tiap kelompoknya membuka HP-nya, buka browsernya, kemudian akses di situ liveworksheets.com. Di bagian belakang kelompok kalau bingung ada tulisannya di situ petunjuknya nanti. Silakan dibuka HP-nya, boleh semuanya atau perwakilan saja boleh. Nanti silakan dibuka liveworksheets.com. liveworksheets.com. Boleh semua membuka atau perwakilan juga boleh, silahkan. liveworksheets.com. 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 Kemudian kalau sudah masuk ke situ, sudah bisa masuk, nanti cari ada student access di situ. Tombol student access. Student access. Bentar. Student access. Ketika sudah bisa masuk ke student access, kemudian disuruh memasukkan username dan password. Username-nya sesuaikan kelompok kalian. Ini kodenya adalah Sangra A. A yang belakang pakai huruf besar, ini berarti kelompok A. Kelompok B berarti nanti Sangra B, kelompok C Sangra C, dan lain sebagainya sampai kelompok F, Sangra F. Passwordnya sama semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bentar, oke, sudah sampai situ. Silakan login. Nanti username-nya kelompoknya sesuai kelompoknya Sangra A atau Sangra B atau Sangra C. Yang huruf besar, terakhirnya huruf besar. Nanti ketika sudah masuk, tampilannya ada banyak seperti ini. Ada PPL aksi 1, 2, 3, 4 monitoring. Untuk hari ini, semuanya ini sudah kecuali yang PPL aksi 4. Maka nanti kalian klik yang PPL aksi 4. Klik saja yang PPL aksi 4. Sesuai petunjuknya di sana. Kelompok A sudah bisa? Silahkan diklik yang PPL aksi 4. Bentar ya, kita menunggu temannya yang belum. Yang tadi sudah bisa juga belum.
Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti di bagian ini ada dua pembagian materi nanti. Yang materi pertama, yang kiri ada angka satunya di situ. Ini adalah dua permasalahan awal tadi yang kita bahas nanti. Kalau sudah selesai ini, nanti baru kita lanjut kedua. Tapi kalau nggak selesai, ya udah kita minimal menyelesaikan yang permasalahan 1 dan 2 di bagian 1. Jadi kalian klik yang nomor 1, nanti kalian akan muncul seperti ini, ada banyak seperti ini. Ini tampilan ini mirip dengan yang saya cetakkan buat kelompok kalian. Nanti tugas kalian adalah mengisi bagian-bagian yang berwarna pink atau ungu itu. Kalau di HP warnanya apa? Ya, pink atau ungu. Kalau nanti kalian klik, itu muncul pilihan-pilihan, sesuaikan dengan pilihannya. Misalkan ini nama kelompok, berarti sesuai kelompok kalian. Di situ kelompok B ya pilih yang B. Kelompok H pilih yang H. Kemudian kalau kosongan seperti ini berarti ini nanti mengisi manual. Oh, ini isinya adalah anggota kelompoknya, berarti nanti diisi. Anggota kelompoknya adalah saya. Terus sendiri. Ya, dan lain sebagainya. Diisi nama kelompoknya yang hadir saat ini. Diisi semua. Kemudian kita baca petunjuknya juga. Nah, tugas kalian nanti adalah menyelesaikan hanya yang bagian pink-pink tadi. Nah, tadi kita di sini di bagian tugas atau soal bagian D. Nah, bagaimana cara mengisinya? Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kamu klik ternyata nggak ada pilihannya, berarti kalian mengisi. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan pada media GeoGebra tersebut? Media GeoGebra yang kita tampilkan tadi. Isinya apa? Isi aja teks apa? Oh, berarti turunannya adalah bla 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 apa misalkan gitu. Diisi aja di situ. Itu yang bagian nggak kelihatan ya? Kemudian kita baca-baca bawahnya menentukan solusi. Ada permasalahan, kemudian solusinya. Kita cermati. Untuk memilihnya ini kita tinggal klik aja, kita pilih pilihan yang sesuai. Cermati dengan bentuk yang sebelumnya. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Kertasnya yang saya bagikan boleh dicoret-coret untuk bahan diskusi. Jadi kalau melihat HP terlalu kecil, boleh dicoret-coret di sini dulu. Oh, nanti ini misalkan ini titik-titiknya isinya berapa ini? Didiskusikan kelompoknya, baru nanti dipilih di HP-nya. Ngisinya tetap di HP, tapi kalau kertasnya mau dicoret-coret silahkan. Oke, silahkan sekarang diskusi dengan kelompoknya. Diingat-ingat sekali lagi ada beberapa aspek penilaian mulai dari disiplin dan kerjasama. Jadi kerjasama kalian dalam kelompok akan dinilai nanti. Jadi silakan aktif berdiskusi supaya dapat nilai yang maksimum semuanya.
Ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan. Nah, apa? Belum. Itu tinggal ikuti pertanyaan sebelumnya. Tadi F X masuk ke satu 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 kan F X-nya ada di satu. X-nya ada di dari sini ke sini berbandingnya bagaimana? Berarti yang ada 2 masuk dari 6 berarti ya berarti pakai pembilangan terus ini bersama penyebutnya berarti yang atas dari ya dan nanti kalau pamannya ini pas berapa kita kalau B ada kesulitan wah gimana coba pelajari ya apa nanti jawabnya di sana apa ini kira-kira berapa jadi kalau yang mana ini misalkan dari F aksen X1 awalnya ini X-nya dengan X1 berarti X-nya ini dari sini ke sini perubahannya bagaimana kita cermati ini per 2 di sini nanti perubahannya dikasih ini min berarti kan nah dari sini ke sini perhatikan ini awalnya per 2 per 6 jadi per 6 per 6 berarti ini disamakan ya kalau ini jadi per 6 maka nanti pembilangnya jadi berapa ini ya ini jadi 1 berarti jadi 1 nah tinggal yang atasnya kali ya bawahnya maksudnya dilihat dari ini kan nilainya berarti dari bentuk kos berarti ini dari bentuk angka berarti kita merubah nilainya dari pertama nilainya berapa nah kos berapa ini 5 pi per 6 ini kan beda 5 pi per 6 ini 5 pi per 6 hasilnya gitu ya ada yang mau dipertanyakan lagi Bapak D bagaimana nanti jawabnya jawab apa tangan pi per 3 berarti tangan berapa
Belakangnya banyak ini dua kos, biasanya ada kos karena di belakang itu sudah ada kos ya, berarti kita mencari nilainya. Nilai dari kos 5 ini apa? Kos 5 berarti min setengah dari kosnya diganti min setengah. Bawahnya 2 dikali ini berapa? Bagian adalah ukuran pertama detik. Ada yang bertanya lagi? Ya. Ini apa? Ini M-nya berapa? Ini M-nya ini masih kandungannya. Ya, Pak. Ini di sini. Ini kan di sini. Baru ada 3 iya masih bisa ditambahin ya. Ya, ini kali ini 4 kali 3 ya, Mana? X1 satunya 7 satunya 7.
Halo. Ada yang sudah selesai 2 masalah? Oke, bagi yang sudah selesai nanti, misalkan kalian sudah selesai, maka nanti di bagian bawah LKPD kalian, di bagian paling bawah setelah halaman 5 ada 2 tombol, save for letter atau finish. Kalau kamu sudah selesai, yang sudah diisikan, nanti diklik finish di situ. Satu kelompok cukup 1 yang ngeklik finish. Kalau sudah ada 1 yang ngeklik finish, maka yang lainnya sudah tidak bisa ngeklik lagi. Yang diterima di sistem adalah jawaban pertamanya. Nanti di situ nanti akan muncul nilainya kalian. Nilainya berapa nanti akan muncul di situ. Nanti silakan diklik save for letter atau finish. Untuk hari ini karena kita harus selesai, maka nanti diklik finishnya. Tapi pastikan semua yang berwarna pink atau ungu itu terjawab semua. Termasuk yang di dalam ini, di dalam tugas D yang awal. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan pada media GeoGebra tadi, setelah kita menggeser-geser titik tadi? Tuh ya. Ya. Oke.
Tapi anu misalnya saya pernah keluar negeri turunan itu dari Ya. Kalau sudah selesai yang pertama, silakan diklik finish. Nanti nilainya akan muncul di bagian kiri atas. Kalau kamu scroll ke atas lagi, akan muncul di bagian kiri atas. Ya, kesimpulan yang tadi saya sampaikan, kita menggeser-geser ini tadi. Apa hubungannya antara gradien dengan turunan tadi? Ini kan gradiennya titik-titiknya tadi. Terus turunannya sin bentuknya positif, ternyata titik-titiknya itu sama dengan bentuk turunannya, berarti gradien itu adalah sama dengan turunan. Itu kesimpulannya. Hasilnya gradien adalah turunan. Nih, kelompok D tadi sudah menyelesaikan dua permasalahan awal tadi, nilainya 10 nih kelompok D. Kelompok D. Berarti benar semua. Nanti ada bisa dilihat nanti jawabannya. Gradien adalah turunan pertama dari fungsi gitu aja. Astri, Farida, Jessica Aulia, Abi, dan Susu Nuridai. Sopo Susu Nuridai? Oke, nanti jawabannya ada dua. Yang kalau berwarna hijau, yang kamu pilih-pilih tadi berwarna hijau, maka jawabannya benar. Tapi kalau nanti berwarna merah, berarti jawabanmu nanti salah. Berarti gitu. Ya, contoh aja ini. Tadi kan pembahasan sama ini. Kalau sudah satu itu nanti silakan kamu kerjakan yang kedua juga. Ini kedua sedang diproses oleh kelompoknya D juga. Oke. C sudah. Bentar. Kelompok C juga 100. 10. Kenapa? M-nya dari mana ini? Dari ini kan berapa? Berapa itu?
Nanti untuk yang maju presentasi kita acak ya, nanti kita acak. Yang kejahatan maju presentasi nanti kita acak. Nanti, tapi selesaikan dulu semua, minimal satu tugas dulu diselesaikan. Kalau satu tugas sudah selesai, kita nanti perwakilan presentasi. Yang sudah selesai baru kelompok D dan kelompok C, yang lainnya juga disegerakan ya. Ini contoh acakannya nanti. Jadi sini namanya saya acak-acak, yang tidak hadir tadi siapa tuh? Apriliani. Saya hapus dulu Apriliani. Gak apa-apa nih, biar ada gak apa-apa. Nanti kita acak kayak ngacak arisan. Yang sering arisan. Mengundi nasib, Pak. Mengundi nasib. Ya. Contoh nanti kita acak. Muter. Oh, misalkan nanti yang dapat kelompok Rida. Karena nanti kelompok yang maju kelompoknya. Ya. Contoh aja itu contoh. Jadi di bagian pertama ada yang menyimpulkan ini tadi ya. Bagaimana hubungan antara M gradien dengan turunan tadi. Ternyata turunannya itu mirip dengan nilai gradiennya. Berarti nanti gradien itu sama dengan turunannya. Yo, 4 menit lagi minimal satu tugas terselesaikan. Pencet tombol finish di bagian bawahnya. Jadi nanti silakan diklik tombol finish di kanan bawah. Kelompok A sudah? Belum? Kelompok B? Belum? Kelompok E sudah belum? Kelompok F? Tinggal mengirim, ya. Yeah. Kelas ini nilainya bagus-bagus. Dari kelas yang sebelum-sebelumnya nilainya
Ya ada yang 10 juga, tapi beberapa cukup kurang. Ada yang nilainya cuma 0 malahan, ada yang nilainya 6, ada yang nilainya 4, 8 seperti itu. Tapi kelas ini tadi 2 yang sudah selesai dapat nilai 10 semua, berarti bagus kelasnya ini. Kelas 4 ya dilawan. Kelas yang lainnya nilainya 7,5, 6,3, 9, 7, 8 dan lain sebagainya. Ya.
Sudah? Yo, segera dikirim, sudah terlewat nih. Jadi nggak jadi dikumpulkan ya, Dek. Pencet tombol kirim yang bawah kanan. Yang kecuali yang C dan D tadi kan sudah. Yang kelompok A, B, E, F. Jadi nggak jadi diklik tombol finish di kanan. Ya, silakan diklik tombol finishnya. Very good. Very good. Cek nilai, Pak. Bentar, santai dulu. Masih loading. Sudah. Kelompok A 9,1, kelompok B 8,2, kelompok E 9,7, kelompok F 10. Berarti sudah selesai semua ya yang pertama ya. Oke. Untuk yang soal kedua, yang di bagian kedua ini kita lewati dulu aja. Nanti kita jadikan bahan belajar di rumah. Nah sekarang karena sudah selesai semua, sekarang adalah saatnya untuk pengundian. Siapa yang akan dapat kesempatan untuk maju presentasi hasil diskusi kelompoknya? Sudah siap? Oke, kita acak ya. Ini namanya sudah saya acak, tidak urut abjad. Kita acak ya. Kita hitung, hitungan mundur 3, 2, 1. Kita acak bareng-bareng di situ. Ya, berarti yang maju adalah Farid. Ya, kelompoknya Farida. Berarti kelompok satu aja. Kelompoknya Farida silakan mempersiapkan diri untuk presentasi ke depan. Ya, silakan kelompoknya Farida maju sini. Semua ada. Salah satu jadi operator, nanti yang lainnya jadi operator. Tapi ya. Di atas boleh di bawah. Langsung aja ya permasalahan pertama ya. Soalnya dulu dibaca. Atasnya dibaca. Pakai ini bisa, pakai mouse bisa. Pakai ini bisa, pakai mouse bisa. Pokoknya kita. Dan soal satu. Scroll bawah di sini. Dan aku bilang yang salah. Gak usah, nanti aja biar deg-degan aja. Menggunakan turunan pertama untuk memperoleh gradien. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2x min pi 6 per 6 di x sama dengan pi per 2. Soal 1. Menentukan turunan pertama dari fungsi Y. F x sama dengan Y sama dengan sin 2x min pi per 6. F aksen X sama dengan Y aksen sama dengan 2 cos 2x min pi per 6. 2. Menentukan gradien garis singgung M X1 sama dengan pi per 2. M
sama dengan F absen sama X1 sama dengan 2 cos 2 pi per 2 min pi per 6. Gantian temennya yang lain. Sama dengan 2 cos 2 pi per 2 min pi per 6 sama dengan 2 cos 6 pi per 6 min pi per 6 sama dengan 2 cos 5 pi per 6 2 cos 5 pi per 6 sama dengan min setengah akar 3. sama dengan 2 min 1 per 2 akar 3 sama dengan min akar 3. Karena 2 kali. Jadi gradien dari singgung kurva adalah min akar 3. Soal 2. Menggunakan turunan pertama untuk menyusun persamaan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung dan garis nol pada kurva Y sama dengan tan X di titik berabsis pi per 3. Solusi soal 2. 1. Menentukan turunan pertama fungsi Y. Fx sama dengan Y sama dengan tan X. F absen X sama dengan Y absen sama dengan Sek kuadrat X. kuadrat X. 2. Menentukan gradien M. Titik berabsis pi per 3 maka X1 sama dengan pi per 3. M sama dengan F absen X1 sama dengan sek kuadrat pi per 3 sama dengan sek pi per 3 kuadrat sama dengan 2 akar 2. sama dengan 4. Gantian temennya. 3. Menentukan titik singgung X1, Y1. X1 sama dengan pi per 3. Y1 sama dengan tan X1 sama dengan tan pi per 3. Sama dengan akar 3. Jadi titik singgungnya X1, Y1 sama dengan pi per 3 akar 3. 4. Menentukan persamaan garis singgung Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y X akar 3 sama dengan 4X min pi per 3. 3Y min 3 akar 3 sama dengan 12X min 4pi. 12X min 3Y min 4pi plus 3 akar 3 sama dengan 0. 5. Tentukan persamaan garis normal. Y min Y1 sama dengan min 1 per F X min X1. Y min akar 3 sama dengan min 1 per 4 X min pi per 3. 12Y min 12 akar 3 sama dengan min 3X plus pi. 3X plus 2Y min pi min 12 akar 3 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan tan X di titik berabsis pi per 3 adalah 12X min 3Y min 4pi plus 3 akar 3 sama dengan 0. Dan persamaan garis normalnya adalah 3X plus 12Y min pi min 12 akar 3 sama dengan 0. Ya. Dari kelompok yang lain ada yang mau berkomentar? Ya. Jerake si Jai. Saya mau tanya, dari mana gradien 4 itu? Gradien dari 4 itu? Dapatnya gradien nilainya tadi 4 tadi dari mana? Soal kedua ya? Iya. Ya, soal kedua. Dari ini, Mbak. Dijelaskan. Diperoleh dari ini, Mbak. Yang nomor 2. Yang nomor 2 yaitu menentukan gradien M. Gradien adalah Maksudnya apa? Wis benar. Terus nenek. ya. Jadi diperolehnya gradien 4 tadi dari mana? Dari langkah yang kedua tadi kita menentukan gradien. Tan pi per 3. Sekilo. Ini kan Jadi gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Jadi dari situ kita akan ketemu nilai gradiennya 4 tadi dari langkah kedua. Jadi kita dapatnya 4 dari mana? Dari langkah kedua tadi kita menentukan gradien. Sesuai yang kita simulasikan di GeoGebra tadi bahwa gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi. Ada yang mau dipertanyakan lagi untuk kelompok D?
Tidak ada? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, terima kasih kelompok B. Selamat melanjutkan. Oke, saya pengen satu lagi kelompok untuk presentasi yang jawaban soal 2. Satu lagi ya. Oke, hanya yang soal 2 saja. Astrid Wulandari. Tambah satu kelompok. Oh ya udah, nanti. Masih satu kelompok nanti. Nafisa Fadila. Oke. Kelompok E ya, jawabannya nomor 2. Yang kedua, soal 2. Kelompok E. Oke, silakan salah satu jadi operator di situ. Langsung ke permasalahan yang nomor 2. Geser ke bawah-bawah. Langsung yang soal kedua ya. Kita cermati sebentar, sabar dulu lagi. Kita cermati langkah-langkahnya dalam menentukan persamaan garis singgung. Jadi di fokus kita hari ini adalah kita menentukan persamaan garis singgung. Oke, dimulai. Silakan Nadi. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan tan X di titik berbasis I per 3. Satu, menentukan turunan fungsi pertama. Turunan pertama fungsi Y. Terjadi kok. Oh. Ya betul. X sama dengan Y sama dengan tan X. F aksen X sama dengan Y aksen sama dengan sekuen kuadrat X. Dua, menentukan gradien M. Titik berbasis Pi per 3 maka X 1 sama dengan Pi per 3. X sama dengan F aksen X 1 sama dengan sekuen kuadrat Pi per 3 sama dengan sekon Pi per 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Wis. Menentukan titik singgung X1, Y1, X1 P per 3, Y1 tan X1 tan P per 3 Ini soal nomor 2. Soal betul lanjut. Betul ya. dengan kuadrat 3. Masalah nomor 2. Jadi titik singgungnya X1, Y1 sama Ya ya. P per 3 kuadrat angka 3. Oh lah. Persamaan dari singgung Y1 sama dengan M X min X1 Y akar 3 sama dengan 4 X min Pi per 3 3 Y min 3 akar 3 sama dengan 12 X min 4 Pi 12 X plus X min 3 Y min 4 Pi plus 3 kuadrat 3 sama dengan 4. Ngomong apa sih? Gak keruan. Gak ngeruwe. Kesimpulan, jadi persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan tan X di titik berbasis
Pi per 3 adalah 12X min 3Y min 4Y plus 3 pangkat 3 sama dengan 0. Dan persamaan garis normalnya adalah 3X plus 12Y min Pi min 12 pangkat 3 sama dengan 0. Oke. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok E. Biasa ada pertanyaan kalau sama dengan Oke, silakan kelompok E beri kembali. Kenapa? Ya. Oke, itu Kalau ada. saya bertanya, tanya nanti ke Pak Ferry. Silakan duduk dulu. Yang sana dulu. Kelompok F ada mau bertanya apa? Kenapa? Enggak apa-apa. Situ, Susi mau tanya apa, Susi? Dari mana Pi per 3 sama dengan Ini ya. Kalau kelompok E tadi bagaimana kira-kira? Dapatnya tangan pi per 3, dapatnya akar 3. Pi per 3 jadi akar 3 nya teman. Ya, mau dijawab silakan. Karena pada tabel istimewa tabel trigonometri jawabannya akan Ya. Tangan pi per 3 berdasarkan tabel sudut istimewa, pi per 3 itu berarti 60 derajat. Tangan 60 derajat itu dengan tabel sudut istimewa kita peroleh nilainya adalah akar 3. Jadi di sini perolehnya akar 3. Oke, terima kasih Septi. Ya, jadi kalau kita perhatikan sekali lagi di sini langkah-langkah dalam menyusun persamaan garis singgung atau menentukan persamaan garis singgung adalah pertama kita harus menentukan dulu turunan pertama dari fungsi y. Jadi dari fungsi y atau fx-nya itu kita tentukan turunan pertamanya dulu. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan gradien. Gradien itu apa toh? Gradien adalah turunan pertama dari fungsi dengan nilai absisnya atau nilai x-nya di situ. F aksen x1. Dari gradien itu nanti kemudian kita menentukan titik singgung. Titik singgungnya yaitu koordinatnya adalah x1, y1. X1-nya tadi berapa? Y1 diperoleh dari mensubstitusikan x1 ke persamaan y atau ke persamaan fx-nya. Jadi kita tadi mencari akar 3 nih. Ini adalah mencari nilai y-nya, nilai y1-nya. Setelah ketemu gradien dan titik singgungnya, kita nanti bisa menentukan persamaan garis singgung dengan rumus persamaan garis. Yaitu rumusnya adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Tinggal kita substitusikan aja di situ, kemudian kita sederhanakan. Kita bentuk yang paling sederhana. Oke, itu adalah menentukan persamaan garis singgung. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan. Sebelum masuk ke kesimpulan, silakan kalian kembali ke posisinya masing-masing di awal tadi. Biar itu aja nggak apa-apa. Biar situ aja nggak apa-apa. Oke, sudah kembali ke posisi masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan akhir untuk pembelajaran hari ini. Kita masuk di tahap menyimpulkan pembelajaran. Dalam kesimpulan ini kita tadi sudah belajar cara menentukan gradien. Gradien tadi kalau kita hubungkan dengan turunan, apa itu hubungan antara gradien dengan turunannya? Ya, betul. Gradien merupakan turunan pertama dari fungsi. Betul. Nah, dari situ nanti setelah kita ketemu gradien, kita nanti bisa menentukan persamaannya. Tapi sebelumnya kita harus menentukan dulu titik singgungnya. Kalau kita sudah ketemu titik singgung dan gradien, maka kita nanti bisa membuat persamaan garis singgungnya. Kalau kita rinci per langkah-langkahnya dalam membahas keturunan di sini nanti, pertama kita dalam menentukan persamaan garis singgung itu membutuhkan pemahaman materi di sebelumnya. Antara lain yaitu adalah sifat-sifat dan rumus dasar persamaan trigonometri. Kemudian ada turunan baik itu fungsi aljabar maupun trigonometri. Dan kemudian itu ada rumus-rumusnya juga. Mulai dari identitasnya, terus sifat-sifatnya dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang kita akan
dalam menentukan persamaan tadi kita bisa membuat simpulan prosedurnya, langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Langkah pertama apa tadi? Menentukan turunan pertama dulu. Jadi ketika kita punya fungsinya fx atau y-nya, kita tentukan turunan pertamanya dulu. F aksen x-nya. F aksen x tadi turunannya tadi adalah sama dengan yang namanya gradien. Maka dari itu kita bisa menentukan gradiennya atau kemiringan garis singgungnya. Setelah menentukan gradien, langkah apa selanjutnya? Menentukan apa? Apa diajeng bun? Turunan pertama sudah. Kemudian sebelumnya yang soal kedua, permasalahan kedua tadi. Langkah pertama adalah kita menentukan turunan pertama dulu sudah. Langkah kedua adalah langkah kedua adalah menentukan kemiringannya sudah. Di langkah ketiga adalah kita menentukan titik singgungnya. Jadi kita menentukan titik singgung. Kalau sudah menentukan turunan pertama, kita tentukan gradien. Setelah menentukan gradien, kita tentukan titik singgung. Setelah menentukan titik singgung, apa langkah selanjutnya? Ya. Setelah itu kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya, yaitu yang melalui suatu titik singgung tadi x1, y1 dan bergradien m. Gradiennya tadi m itu. Maka nanti langkah-langkahnya adalah seperti itu. Jadi ketika kita menentukan persamaan garis singgung, kita harus tahu dulu pertama fungsinya sudah tahu y-nya atau x-nya. Kita cari turunan pertamanya. Hanya turunan pertama pakai rumus-rumus yang ada, baik rumus turunan atau pakai aturan rantai, aturan perkalian dan sebagainya itu. Ada banyak sekali rumus turunan. Setelah ketemu turunan pertama, kita tentukan gradiennya. Langkah kedua, menentukan gradien, kita menggunakan m atau gradien itu adalah turunan pertama dari fx di titik x1. Titik x1 itu titik yang melaluinya fx tadi. Setelah menentukan gradien, ketemu gradiennya, kita menentukan titik singgungnya. Kita masukkan m tadi kan kita ketemu gradien sudah ketemu. Kita masukkan sekarang ke x1 y1-nya. Masukkan x1 yang kita peroleh ke fungsinya fx. Kita nanti akan peroleh titik y1. Di situ kita punya titik singgung x1, y1. Setelah ketemu titik singgung, kita bisa menentukan persamaannya, yaitu yang melalui sebuah titik x1, y1 dan bergradien m. Dan itu nanti kita bentuk rumusnya adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Oke, itu ya. Jadi nanti langkah-langkahnya akan seperti itu. Nah, sekarang ini akan ada soal tes individu. Di sini akan ada dua masalah. Masalahnya mirip dengan yang kalian kerjakan tadi. Masalah pertama adalah tentukan gradien garis singgung kurva y sama dengan akar 3 sin x min cos x di titik berabsis x sama dengan pi per 6, dan kedua adalah menentukan persamaan garis normal. Garis normal itu apa? Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung tadi. Oke, sekarang ini permasalahannya saya cetakkan di sini, nanti diisi di sini. Ya, di halaman depan ada identitasnya dulu. Isikan nama dan kelas kalian di situ. Namanya siapa, kelasnya siapa. Soalnya sama dengan yang saya tampilkan di papan di proyektor. Kemudian menjawabnya boleh pakai kertas sendiri atau di bagian belakangnya. Kalau di bagian belakangnya tulis saja di situ jawaban nomor 1 apa. Di situ disuruh menentukan gradien. Satu, langkahnya adalah menentukan gradien garis singgung. Maka langkah pertama tadi apa menentukan garis singgung itu? Menentukan turunan pertama dulu, ditulis di situ. Ya.
Ada lagi yang soalnya nggak ada. Tadi punya yang ini kan nggak ada. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kaget aku. Astagfirullah. Ya, ini namanya tes individu, jadi dikerjakan secara individu. Di depan ini adalah soalnya. Jadi kalian baca soalnya atau baca di breaker juga boleh, sama aja. Isikan identitas kalian, nama dan kelasnya. Kemudian kalau mau isi jawaban di belakangnya diperbolehkan. Jadi ada di belakangnya jawaban. Nomor satu, misalkan di situ menentukan gradien garis singgung kurva. Yaitu langkah pertama adalah menentukan turunan pertama dari fungsi. Silakan ditulis, dikerjakan secara individu. Waktunya hanya 10 menit, berarti nanti sampai jam 9 tepat kita selesai. Jadi nggak jadi dikumpulkan karena di situ masukkan nilai disiplin. Segera. Ya, jangan banyak berisik. Ya, silakan. Ya, nggak usah ngetek, kerjakan dulu. Kerjakan di belakangnya. Buat apa? Lihat caranya. Iki nomor loro carane piye ta?
Internetnya putus.
Burung lah itu. Pun mas, tapi ini soalnya ampun sini, ampun sini. Apa ya? Sudah selesai. Ya sudah selesai dikumpulkan, geser ke depan-depan. Ya, Bun, udah punya yang Bun? Oke ya, kita tadi sudah selesai di sini. Nah, sekarang kita akan saya sampaikan bahwa untuk pertemuan berikutnya, setelah kita bicara tentang persamaan garis singgung, maka nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang selang kemonotonan fungsi. Fungsi itu nanti monoton naik atau monoton turun. Masih menggunakan turunan pertama konsepnya nanti. Maka untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Persiapan berdoa. Berdoa, mulai. Recording in progress. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.